kita dari Yogyakarta. Aku ikut program au pair. Periodenya? Periode bulan Februari. Aku cuman belajar bahasa Jerman itu dari A1 sampai B1 4 bulan. Abis gitu ujian langsung lulus dong sekali aja. Awal aku pegawai bank swasta, hampir 1 tahun sih aku kerja di situ. Tapi aku kerasa cita-citaku bukan di situ. Apa cita-citanya? Aku pengen bekerja tapi sambil jalan-jalan. Pengennya, makanya aku mau apply jadi tour guide nih. Tapi yang mau aku apply itu dia meminta syarat aku harus menguasai bahasanya sama menguasai arena di sana. Yang aku tuju itu Jerman sama Swiss. Nah, di situ aku kan banyak baca-baca nih tentang Jerman, tentang Swiss. Nah, di Instagram muncullah si sponsor saya ini, YAIC. Tapi awal nggak dibolehin sih sama bapak. Mungkin karena aku anak terakhir dan aku cewek. Kalau ibuku tuh dari awal setuju aja kalau aku tuh merantau kemana-mana itu setuju. Kalau kakakku itu yang jadi penengah, aku udahlah nggak jadi aja lah, aku di sini aja, di Jakarta aja kerja lagi. Cuman kakakku, enggak, kalau kamu punya mimpi, jadi kejar. Jangan nanti nyesel kalau udah tua, nyesel dulu nggak pernah gini-gini itu nyeselnya 2 kali lipat. Paling deg-degan sih teleponan, terus ngeyakinin bapak, karena aku deket sama bapak sih. Bapak juga, biasanya kan anak cewek itu deket sama bapak ya, agak lama juga sih jawabnya iya apa enggak. Karena aku yakinin, aku mau lebih mandiri. Di Jakarta aku 2 tahun bisa, dan aku menemukan diriku sendiri, menemukan kehidupanku yang baru. Dan mungkin di Jerman ini aku semakin mengenal diriku. Kalau aku di rumah aja, aku tidak menemukan diriku sendiri. Kalau itu memang keputusanmu, kamu harus tanggung jawab sama dirimu sendiri. Gitu. Jadi kayak, oke, berarti kalau udah ada kata-kata itu udah boleh, bapak tanda tangan dong, kirim berkasnya nyampe. Udah. YIJ, kembali lagi di segmen YIJ Antar Peserta. Hari ini Minje nganterin orang yang cukup spesial juga ya selama Minje di YIJ, karena ini adalah temen Minje waktu di mes ya. Kita tidurnya sebelahan ya, satu mes, satu kamar juga, dan akhirnya udah berangkat juga hari ini. Curang nih, udah berangkat duluan nih. Oke. Karena kalian semua pasti belum kenal, jadi mungkin langsung aja yuk Kak, diperkenalkan dulu, disapa juga kawannya izinnya. Kalau pakai bahasa Jerman juga boleh ya. Wadidaw. Halo teman-teman, aku Birgita dari Yogyakarta. Gitu aja. Usianya nih kalau boleh tahu. Oh iya, usiaku 26. Ikut program apa di YIJ? Oh iya, aku ikut program au pair. Periodenya? Periode bulan Februari. Iya Februari ya? Iya Februari. Aku cuman belajar bahasa Jerman itu dari A1 sampai B1
4 bulan. Tuh. Abis gitu ujian Langsung lulus dong sekali Asik. aja. Kemarin ujian lewat apa, Kak Gute? Aku ujian lewat OSD. Oh, OSD. Iya, jadi salah satu di antara 3 lembaga yang resmi itu adalah OSD ya, selain Gute Institute dan ECL ada OSD juga ya. Ya. Oke, sebelum kita ngobrol lebih jauh prosesnya selama di IAIJ, Kak Bir, aku mau tahu dong cerita awalnya Kak Bir kita sebelum masuk di IAIJ. Aku juga belum terlalu tahu juga kan ceritanya Kak Bir, boleh nih? Awal aku pegawai bank swasta dan udah hampir 1 tahun sih aku kerja di situ. Tapi aku ngerasa cita-citaku bukan di situ. Oh, apa cita-citanya? Aku pengen bekerja tapi sambil jalan-jalan. Pengennya, makanya aku mau apply jadi tour guide nih. Oh. Tapi yang mau aku apply itu dia meminta syarat aku harus menguasai bahasanya sama menguasai arena di sana. Nah kebetulan nih aku mau yang aku tuju itu Jerman sama Swiss. Oh. Nah di situ aku kan banyak baca-baca nih tentang Jerman, tentang Swiss. Nah di Instagram muncullah si sponsor saya ini YAIJ. Oke. Jadi aku lihat nih, aku kepoin semuanya dari fasilitas, harga, terus berapa lama, karena aku pengen cepet. Usiaku untuk au pair kan mepet nih. Iya, mepet jadi ya, Kak. harus cepet-cepet dan harus selesai. Harus Jadi, on time juga, nggak boleh gagal ujian dan segala iya macamnya, dong, itu harus nggak benar-benar mau aku. dihindari ya. Iya. Terus aku nemu survei sih ini. Aku timbang-timbang bener apa enggak selama 2 bulan. Dan ternyata YAIJ ini tuh serius buat membantu kita. Membantu aku sih utama ya. Bantu aku untuk benar-benar belajar bahasa Jerman, terus nganterin buat au pair, dan aku bisa nanti di sana mengenal areanya dulu. Ya, itu sebelum ya? Iya, sebelum. Itu dulu Kakak kerja habis kuliah apa habis? Habis kuliah aku langsung kerja. Oh, oke. Jadi sebelumnya udah kuliah. Udah. Aku lewat aku pakai S1 sih. Dan untungnya ijazah aku dipakai dong di sana, untungnya. Ya. Oke. Terus kan udah survei-survei lihat YAIJ, kepengennya ke Jerman atau ke Swiss. Sebelumnya udah pernah belajar bahasanya enggak nih? Kalau belajar secara serius aku belum. Cuman kalau dulu aku sering ketemu sama turis juga. Di Jogja kan ada banyak juga ya turis. Dan aku pernah tour guide mereka tapi pakai bahasa Inggris, sedangkan mereka sedikit bahasa Inggrisnya. Terus oke, aku searching dan aku cuma tahu bahasa yang dasar-dasar doang. Terus dari situ temanku kuliah juga pada belajar itu, aku cuma denger Vielen Guten Morgen gitu doang. Jadi bahasa Jerman apa yang pertama kali Kakak ketahui? Ich liebe dich. Itu doang. Itu buat nembak cowok juga bisa. Oke. Oke, abis itu udah memutuskan, udah survei kan 2 bulan. Terus bilang ke Bapak Ibu? Belum? Tidak. Aku rencana tuh mau diem-diem aja. Nanti kalau aku udah bawa visa, aku baru pamit gitu ya rencananya. Oke. Tapi ternyata dari YAIJ itu syaratnya harus izin orang tua waktu itu. Jadi ya terpaksa. Tapi awal nggak dibolehin sih sama bapak. Mungkin karena aku anak terakhir dan aku cewek. Tuh, terus sempat berantem dulu ya 2 mingguan gitu. Terus untungnya ada kakakku. Kalau ibuku tuh dari awal setuju aja kalau aku tuh merantau kemana itu setuju. Terus kalau kakakku itu yang jadi penengah antara aku sama bapakku. Aku udahlah nggak jadi aja lah, aku di sini aja, di Jakarta aja kerja lagi. Cuman kakakku nggak, kalau kamu punya mimpi ya dikejar. Jangan nanti nyesel kalau udah tua, nyesel dulu nggak pernah gini-gini, itu nyeselnya 2 kali lipat.
Jadi ini ceritanya mengejar mimpi ini ya. Mimpi banget. Terus gimana akhirnya Bapak bisa setuju, ngerestuin, dan pasti ngedukung Kak Birgita? Paling deg-degan sih telepon ya, teleponan, terus ngeyakinin Bapak. Ya. Karena aku dekat sama Bapak sih. Bapak juga, biasanya kan anak cewek itu dekat sama Bapak ya. Terus Bapak ya, agak lama juga sih jawabnya iya apa enggak. Cuman aku yakinin aku mau lebih mandiri. Di Jakarta aku 2 tahun bisa, dan aku menemukan diriku sendiri, aku menemukan kehidupanku yang baru. Dan mungkin di Jerman ini aku semakin mengenal diriku. Kalau aku di rumah aja aku tidak menemukan diriku sendiri. Terus Bapak, kalau itu memang keputusanmu, kamu harus tanggung jawab sama dirimu sendiri gitu. Jadi kayak oke, berarti kalau udah ada kata-kata itu udah boleh, Bapak tanda tangan dong, kirim berkasnya nyampe. Udah gitu. Oke. Itu pesan dari Bapak, bertanggung jawab buat keputusan Kak Birgita. Ya. Kalau Kak Birgita sendiri apa yang mau disampaikan buat orang tua dan pesannya? Buat orang tuaku dua-duanya, makasih sudah sangat mencintai aku dan sangat membebaskan aku memilih kehidupanku sendiri. Dari SD nih, dari SMP aku milih SMP sendiri, sekolah itu tuh dibolehin suruh milih. Kalau dulu kan kayak kayak IPA IPS itu kan harus Milih milih jurusan ya. gitu ya. Dan mereka membebaskan aku sampai detik ini pun mereka masih membebaskan aku memilih. Dan Kasih kepercayaan ya. nah itu sangat penting buat aku terutama. Berarti aku memang berharga gitu sih. Aku membayangkan kalau semua orang tua aku nggak mengatur hidupku, aku kayak nggak ada artinya sih. Pesanku buat bapak ibu buat bapak ibuku, makasih atas cinta kasih dan dukungannya. Ya minta maaf deh selama ini atas perkataan kasar kalau aku suka membangkang. Tapi aku really love you. Asik. Aslinya aku manja sih. Oke, pesannya semoga sehat juga ya, sehat terus sampai Kak Birgita balik ya. Oke, so kita masuk ke waktu Kak Birgita nyampe di YIJ nih. Akhirnya udah dapet izin dari orang tua, masuk ke YIJ, dari apa segala macam yang udah dibaca, gimana kesan pertamanya sama YIJ? Kesan pertama, sangat difasilitasi sekali. Kalau soalnya aku kan barangku banyak, aku masih anak kosan. Terus dari admin ada yang bilang kita jemput Kak gitu. Tapi aku menolak karena cuman deket. Aku Jakarta Timur, dia kan di Jakarta Selatan. Udah aku datang sendiri. Di sana ada yang nungguin, kakak adminnya itu bantuin dong barang-barangku yang berat dan gede-gede itu tuh dibawain. Padahal kakaknya kecil, tapi dia tuh senyum terus tuh loh. Jadi kayak wow, I like it. Oke, sangat difasilitasi itu ya. Lucu lagi, pas aku masih beres-beresin barangku, mungkin agak miskom ya sama satpamnya, dikunciin loh, kekunci aku di situ. Jadi aku telepon dong semuanya, aku teleponin yang dari aku nggak kenal siapa ya, soalnya ada 3 orang, semuanya langsung bereaksi, langsung gimana langsung dibuka sih cepet. Jadi Kak Birgita nyampainya malam ya Kak? Sore sih. Sore. Tapi jam 4-an kan udah mau tutup tuh. Oh gitu. Oke, terus gimana menjalani hari-hari di YIJ belajar bahasa Jerman dari awal sampai ke B1 ya tadi ya? B1 iya. 2 minggu pertama aku shock, sakit, langsung picit, langsung kerokan gitu ya. Pokoknya menggila gitu. 2 minggu pertama. Terus abis itu aku 2 hari apa 3 hari itu aku nggak masuk kelas, soalnya kayak nggak mau gitu. Aku mau pulang aja apa lanjut ya tuh. Tapi terus untungnya guru Frau aku, lanjut Bir, bisa, kamu udah nyampe sini, tanggung kalau mau mundur gitu.
Udah aku masuk lagi, ternyata A2 itu terapan dari A1 ya, lancar. Ya udah nyampe B1 aja, tiba-tiba udah ujian. Jadi sempat kepikiran buat mundur Kak tadinya? Pas aku sakit itu kayak emang bisa ya aku, apalagi kan otakku tuh nggak cemerlang yang anak-anak habis lulus SMA ya. Aku udah ke gap lama nggak belajar, terus kerja itu tuh kan otaknya turun. Gak tau deh bisa belajar apa enggak, aku sempat meragukan diriku sendiri. Tapi apa tipsnya yang membangkitkan lagi buat belajar lagi Kak? Atau gimana tips belajar dari Kak Birgita sendiri sih? Awalnya sih temuin pola belajarnya dulu ya. Kalau aku anaknya visual, jadi suka gambar, sama kalau ada grammar kan ada kotak-kotaknya tuh. Per kotak dikasih warna, dikasih judul, ini temennya ini kalau aku. Tuh. Udah itu aja sih, cuman nanti kalau udah ringkes semuanya, dibaca lagi lebih enak daripada buku yang gede-gede tulisannya banyak, aku nggak mau. Kalau aku dari itu tipe belajarku visual. Belajarnya dari jam berapa sampai jam berapa kalau Kak Birgita? Awal-awal itu kelas kan mulai jam 8. 8 ada yang jam 9 gitu. Sampai jam 3 sama jam 4 sore. Jam 4 sore. Itu nggak langsung mandi dong, tapi ngerjain PR, belajar buat bab selanjutnya. Karena emang aku kan mau ngejar yang cepet ya. Jadi emang dijadwal nih sama YAIJ harus berapa hari ini harus selesai berapa bab gitu. Dan itu kayaknya cocok sih emang buat aku. Aku orang yang emang harus ditekan kayak gitu buat belajar. Harus, kalau terlalu bebas ininya keburu hilang dan nggak masuk ke otak. Jadi harus ada yang ngedorong, harus ada yang ngemotivasi ya. Iya. Oke, suasana belajar di YAIJ gimana kalau menurut Kak Birgita? Asik banget. Apa asiknya? Meskipun nggak, kalau di dalam kelas sudah otomatis belajar ya. Dan frau-fraunya tuh komunikatif, semuanya harus ngomong, langsung praktek. Kayak jam terbang kan. Jam terbang makin oke, berarti semakin able apa ya? Semakin oke lah gitu ya. Tuh setelah kelas pun keluar kelas ngeliatin kakak seniornya juga pada belajar, di meja belajar sambil makan tuh belajar gitu loh. Di meja depan dapur gitu. Di ruang makan tuh kan. Nyampe sih. kamar selalu rame buku. Sih itu. Nah kan? Nggak pernah sepi. Terus kalau kita nggak belajar tuh kayak, iya ya waktuku kebuang dong kalau aku nggak belajar. Jadi untungnya di YAIJ dapat mes itu, di mes juga efeknya aku jadi termotivasi buat belajar terus. Kayak nggak merasa rugi gitu. Iya. Kalau Kak Birgita tuh kelas siapa sih Kak? Frau Aulia. Oh iya, Frau Aulia ya. Suka nyusulin ke kamar soalnya aku kalau istirahat tidur. Apa nih pesan yang mau disampaikan buat Frau Aulia nih? Frau, anaknya udah terbang loh Frau. Makasih ya Frau Aulia. Yang paling menjaga mental aku sih. Ya, aku sempat curhat gimana Frau, aku gini, aku nggak bisa belajar. Yang ngasih gramatikal bergambar itu ya Frau ini. Dia tahu aku cerita aku anak visual, langsung cari. Nih, dibaca. Wow, aku seneng banget langsung kan kalau di buku tulisan semua ya. Tuh, terus sempet down juga, dikasih wejangan-wejangan, dikasih contoh yang real ya, bukan cuman ngasih nasihat belaka gitu. Dikasih contoh real. Sampai sekarang aja udah masih berhubungan sama aku, masih pamitan juga ke tadi gitu. Iya. Baik sih. Aku juga ingat makan bareng juga kan. Pernah masak bareng. Kita sering masak bareng sekelas, makan cilok sih ya. Cuanki. Iya. Sering. Aci. Iya. Wah, asik sih. Pengalaman ya. Pengalaman apa yang paling berkesan kalau buat Kak Birgita selama proses ini di YAIJ? Berkesan bagian apa? Nah, mungkin waktu cari GF gimana Kak? Bisa aja gimana sih? Bisa. Oh bisa. Kenapa? Soalnya kalau yang lain dari aku kan bikin timeline sendiri, YAIJ bikin timeline sendiri, aku bikin timeline sendiri yang lebih cepat gitu.
tapi kayak ujian nunggu sertifikat itu udah mundur, terus nunggu cari GF-nya juga ikutan mundur dong. Habis itu pas aku majuin lagi buat aku jadwalin visa, ternyata visanya mundur sebulan. Hah, kenapa? Jadwalnya. Jadi pas September itu kan emang rame-ramenya orang apply ya. Jadi aku dapatnya September, padahal aku apply-nya dari Agustus. Wow, sebulan ya? Agustus tanggal 12, aku dapatnya tanggal 26 visa. Nah, di situ aku udah nangis dong, mundur 2 bulanan lah aku dari timeline aku. Leset ya? Cuman tepat banget sama timelinenya si YIJ ini ya. Jadi kayak ya udahlah, aku kemarin mau tidak menerima itu, tapi ternyata apa yang aku alami yang sesuai yang dijadwalin sama YIJ. Dan untungnya pas latihan visa itu aku pas lagi sakit, jadi agak malas-malas gimana gitu. Cuman untuk Kak Elvira tetap sabar. Sabar, pelan-pelan, ngomong sama aku tuh pelan banget. Kayak aku jadi nggak enak sendiri kan. Terus malamnya baru aku mau belajar karena nggak enak sama Mbak Elvira. Belajar buat visa ya. Terus habis itu pas udah apply visa, yang lain tuh masih panik ya. Teman-teman yang lain tuh kayak panik, masih berkasnya kemana-mana. Aku udah masuk, duduk manis dong, udah siap gitu. Soalnya aku rutin data-datanya udah sama semua. Terus abis itu pas wawancara lancar-lancar aja, nggak ada yang kurang apa gimana, udah sesuai sama yang diurusin YIJ gitu. Terus udah lancar, langsung approve ya? Langsung approve 3 hari doang. 3 hari doang? Padahal perkiraan kan 10-15 dan itu mustahil sih, soalnya sebelum-sebelumnya sampai sebulan 2 bulan. Iya benar. Gitu. Dan aku cuma 3 hari itu, aku sampai belum balik ke Jogja, udah pengumuman, aku tahu gitu langsung berangkat kan. Besi keren. Oke. Terus waktu mau mencari GF gimana kalau dari Kak Birgita? Cari GF admissionnya, Kak Elvira itu rajin banget hubungin aku. Udah disiapin belum persiapan nih, ngomongnya ini. Itu ada sih pertanyaan-pertanyaan gitu, udah disiapin. Jadi aku juga punya gambaran apa yang mau aku omongin sama GF. Apa aja sih yang Kak Elvira sampein yang buat bekal Kak Birgita yang mungkin bisa buat informasi juga buat kawan YIJ kalau mau cari GF? Cari GF. Oke. Untuk pertama sih foto kalau bisa jangan terlalu kaku sama anak kecil. Senyumnya tuh kelihatan gigi dan ikhlas ya. First impression tuh dari foto ya, iya, soalnya foto. ya. Mereka melihatnya dari foto, abis itu bikin label family. Itu harus meyakinkan kalau emang kamu suka dengan anak kecil, untuk khusus au pair ya. Gitu. Udah, kalau pas wawancaranya tetap memperhatikan, jangan kalau kesannya mendengarkan, biasanya kita benar-benar fokus ya, dan nggak senyum. Itu kalau sama orang Jerman kita harus tetap senyum, dan kalau bisa giginya juga tetap kelihatan sih. Itu sih tipsnya dari Kak Elvira ya. Ya. Ada lagi? Apa ya? Apa lagi? Udah, sama berbicara tentang fair track-nya sih dipastiin lagi gitu. Kontraknya jangan ya. sampai ada miskom karena perbedaan bahasa juga kan, jadi ribet kalau miskom dari awal. Ada berapa family yang tertarik buat interview Kak kemarin? 3 apa 4 ya? Gitu. Terus Kakak interview semuanya atau? Aku interview cuman 2. Oh, 2. Karena yang kedua ya udah oke ini. Yang lain sih aku baca-baca profil mungkin emang nggak sesuai sama diriku, jadi ya enggak. Oke, apa yang membuat Kak Bir memutuskan buat gabung sama keluarga yang sekarang? Mereka sangat menyimakku. Aku suka ketika aku cerita, ada orang benar-benar menyimakku sampai mereka tetap ingat sampai sekarang. Itu mereka ingat sampai detail apa yang aku ceritakan. Jadi aku amazed banget sama orang Jerman. Iya. Di mana? Aku di tinggalnya Murnau Amstaff LC, Bayern Munchen. Oh, di Munchen nih. Emang dari awal sih aku mau di situ. Oh, jadi dimanifestasi dulu ya dari awal. Benar. Sesuai keinginanku. Dan dua family, suami istri, GF Muttervaternya
pekerjaannya sebagai dokter semua. Itu yang aku pengenin banget sih. Ya akhirnya tercapai juga Iya, ya. semuanya centang. Terchecklist, udah terkabulkan semuanya, nanti tinggal susun wishlist baru lagi. Udah Masih ada. sana. Ada. Apa Udah aja? ada. Salah 3-nya. Salah 3. Aku mau mengunjungi makam-makam Santo Santa sih, tempatku ya. Terus yang kedua, aku mau mengunjungi tempat-tempat yang dulu kayak pernah ada di bayangan aku juga. Mungkin aku udah ngeliat di TV ya. Tapi aku udah tahu itu alamatnya di mana. Sama yang ketiga, aku mau mengunjungi tempat-tempat yang udah dikunjungin sama Kim Namjoon. Ada di Italia, pokoknya kebanyakan di Italia. Oke. Wow. Kan deket tuh. Semoga tercapai beneran. Amin. Ya. Amin. Diaminkan dulu, diusahakan dulu. Hasilnya nanti bakalan indah pada waktunya ya. Amin sangat serius ini. Oke, Kabir, waktu belajar kemarin sempat ngerasa down, ngerasa mau nyerah bahkan ya. Mungkin bisa jadi nanti di Jerman juga ada situasi yang mirip yang bikin Kabir kita bakal down juga. Ada pesan apa sih atau yang Kabir kita harus siapkan dari sekarang buat Kabir kita yang nanti gitu? Bicara dari hati ke hati untuk diri sendiri nih. Susah ya, Bo, jawabannya gimana nih? Yang pertama sih nanggung ya, udah nyampe sana juga. Harapan keluargaku, Pak Depude sama sahabat-sahabatku tuh mereka sangat berharap sih. Mereka bilang kalau mereka bangga sama aku. Kalau aku belum ada setahun mau pulang tuh kayak kemarin itu ngapain. Ya pokoknya demi untuk mereka sih, aku tetap bakal semangat di sana. Pasti kalau ingat mereka aku bakal nggak mungkin buat nyerah, nggak mungkin. Nanti planningnya apa sih setelah au pair? Aku mau FS shot, BFD deh. Soalnya aku udah umur 27 kan. BFD udah dari sekarang udah nyari aku. Keren Tinggal banget. janjian aja deh sama petugasnya. Semoga lancar ya, au pair-nya bisa tercapai juga program selanjutnya ya. Oke, aku mau Kabir Gita tadi kan udah nyampein pesan buat orang tua, buat diri sendiri. Sekarang buat kawan-kawan YJ juga yang mereka punya mimpi yang sama juga, cita-cita yang sama, seperasaan sama Kabir Gita, rasanya kerja di Indonesia begini, pengen keluar gitu. Tapi mereka punya masalahnya sendiri ya, punya kendala-kendalanya sendiri. Apa sih yang mau Kabir Gita sampaikan buat mereka? Apa ya? Kenapa sih pertanyaannya susah-susah ya? Emang susah ya? Takut salah ngomong. Enggak sih. Pesan deh buat teman-teman kawan-kawan YJ yang peserta di IJ yang masih mereka berjuang deh. Oke. Pesannya buat mereka dulu deh. Yang pertama, kumpulin dulu semangatnya. Jangan putus asa. Nanggung, udah nyampe sini gitu. Diterusin aja, pokoknya fokus. Kalau hal yang kamu mau itu benar-benar bentar lagi tercapai, itu manifestasi lagi ya. Itu bakal tercapai. Asik. Yang jangan dibayangin yang negatif-negatif, tapi bayangin aja yang positif-positif. Ditulis kalau bisa dan tempelin tuh di kamar mandi mes. Bisa dibaca lagi, kalau nggak di loker di mes gitu. Dibaca terus, itu bakal jadi manifestasi dan benar-benar jadi kenyataan. Nah, Oke, sekarang buat kawan YJ yang mungkin mereka pengen masuk juga di YJ tapi mungkin ragu-ragu juga nih, kalau dari Kabir kita gimana? Kenapa mereka nggak perlu ragu lagi? Yang belum masuk. Ya, yang belum masuk nih. Kalau kamu nggak mau ribet, masuk YIJ. Semuanya diurusin, oke?
Udah terbukti sendiri ya kabir Iya, kita ya. Aku orang mager tapi bisa dong. Jadi kabir kita ada orang semua. mager ya. Mager sih orangnya sih. Kelihatan dari apanya nih? Dari cara jago. Enggak lah, bercanda. Emang perlu dijawab ya gitu. Oke, dari Mas Sabar ada yang mau ditanyain nggak? Udah cukup? Oke, dari Jangan aku sih basa-basi. udah cukup juga. Makasih banyak kabir kita buat sharing pengalamannya, sharing mimpinya, sharing ceritanya, tips dan triknya biar mimpi-mimpi kita tuh tercapai semua tuh tadi katanya ya. Amin, harus dong. Harus tuh. Pesannya juga jangan pernah patah semangat, jangan pernah mudah menyerah. Kalian punya mimpi itu harus dikejar ya tadi ya. Kejar, Harus dipikirkan. dan di actionnya itu benar-benar nyata gitu ya. Dan semoga kawan-kawan YJ juga bisa mewujudkan impian kalian. Untuk informasi selengkapnya tentang program apa sih benefitnya yang kabir kita bakal dapetin dengan ikut au pair ini, kalian bisa langsung aja konsultasi secara gratis ya. Konsultasinya gratis kan waktu itu kan? Gratis banget. Nanya-nanya sepuasnya kalian bisa, dan cara konsultasinya kalian tinggal cek di kolom description di bawah, ada link buat konsultasi ya. Jadi jangan lupa buat kepoin lagi kalau emang kalian benar-benar niat mau kerja atau mau kuliah di Eropa. Kepoin terus sampai kalian mendapatkan informasi yang cukup dan siap buat meraih cita-cita kalian. Ya. Terima kasih banyak buat semua kawan YJ ya yang udah nonton video ini sampai akhir. Semoga kita bisa ketemu lagi di video-video keberangkatan lainnya di segmen YJ Antar Peserta. See you!